Sementara itu dua selebriti lain yakni Tia Aristia dan Chua Kotak kemarin juga datang ke sebuah pusat perbelanjaan untuk berburu keperluan anak-anak mereka. Kebetulan keduanya punya anak yang umurnya hampir sama yaitu 6 bulan. Keduanya sama-sama sudah butuh makanan pendamping ASI. Tia dan Chua pun kemudian berburu alat perlengkapan makan hingga makanan pendamping. Selesai urusan makanan, mereka pun harus membeli stroller atau kereta bayi. Mereka mencari yang bisa dinaikkan dan diturunkan posisinya yang bisa menjadi tempat menaruh mangkuk untuk makanan dan juga tempat untuk minuman. Alat makannya pun dicari yang benar-benar aman dan sehat. Harga mahal tak masalah buat mereka demi si buah hati. Bib atau tatakan makan bayi pun dipilih khusus yang lucu agar si anak benar-benar menyukainya. Saking antusiasnya, kedua ibu muda ini tidak peduli meski keluar banyak uang. Nah, kelar nih kita belanjanya. Tadi kan aku udah beli apa tuh? Beli high chair, mamanya. Terus beli apa nih namanya? Apa sih mbak yang tatakan buat makan itu? Bib. Terus habis itu buat minumnya ya. Mau buat minum el putih ya. Dan banyak tapi el putihnya ya si bunda yang banyak ya. Udah beli juga. Karena kan sekarang udah 6 bulan. Udah mau 6 bulan lebih. Jadi 6 bulan kan memang waktunya makan gitu. Cuman aku agak mepet nih persiapannya, jadi sekarang baru persiapan buat makan. Alat baby cooknya udah ada, terus searching kayak homemade gitu, makannya apa gitu. Seru loh ternyata. Beralih dari mereka yang sibuk berbelanja untuk Hengky Kurniawan kemarin merayakan ulang tahun anak pertamanya Bintang Pratama yang ke-8. Bintang adalah anak Hengky dari buah pernikahannya dengan Christy Jusung. Pesta ulang tahun Bintang digelar bersama teman-teman sekolah. Kebahagiaan Bintang terasa makin sempurna karena di hari ulang tahunnya itu ibu kandung serta ibu tirinya terlihat sangat rukun. Ya, yang pasti kemarin juga Bintang pengennya kan sama teman-temannya. Pengen bikin di sekolah udah kita bikin. Sekarang kan kita sudah ngasih pilihan mau ulang tahunnya lu mau apa gitu, mau kado ini gitu. Terus yang tahun ini mau apa sekolah gitu. Sekarang siap. Tak mudah untuk mewujudkan keindahan seperti yang dilakukan oleh Hengky, Christy dan Sonya. Maklumlah sejak berpisah, Hengky dan Christy Jusung cukup lama berseteru. Hubungan mereka mulai mencair justru ketika Hengky menikah lagi. Tak disangka hadirnya Sonya justru menjadi penyejuk buat Hengky, Christy dan juga Bintang. Sonya juga membuktikan kasih sayang dan cintanya yang tulus untuk Bintang, meski Bintang Pratama bukan anak kandungnya. Doanya buat Bintang semoga terus menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang soleh, terus menjadi anak yang berani. Bisa jadi jagoan buat adiknya, bisa jadi kakak yang baik, bisa jadi anak yang baik buat ibu sama papanya. Amin. Sama aja sih, pokoknya Bintang bisa selalu menjadi anak yang bahagia, ya kan, bisa selalu pintar, makin disayang sama banyak orang, sama teman-temannya, sama semua keluarga. Pokoknya jadi anak yang berbakti lah. Misteri cinta yang ku jalani denganmu, ku tak tahu arahnya kemana. Mungkin ini memang. Gugatan cerai yang telah dilayangkan oleh Putri Aisyah Aminah kepada Ustadz Al-Habsyi memang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak mengejutkan? Selama ini rumah tangga mereka terlihat sangat harmonis dan layak disebut sebagai pasangan yang sangat ideal. Namun tanpa disangka-sangka pada 31 Januari 2017 lalu, Putri Aisyah mengajukan gugatan cerai terhadap Ustadz Al-Habsyi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bagaimana pasangan yang terlihat sangat ideal dan harmonis itu kini berada di ambang kehancuran? Apa yang menjadi penyebabnya? Banyak rumah tangga yang hancur karena persoalan orang ketiga. Apakah hal itu juga yang berlaku pada rumah tangga Ustadz Al-Habsyi dan Putri Aisyah? Secara mengagetkan, Elsa Syarif yang ditunjuk oleh Putri Aisyah sebagai kuasa hukumnya
justru membenarkan kalau orang ketiga sebagai pemicu retaknya hubungan Ustadz Al-Habsyi dengan istrinya. Iya, menurut keterangannya pernah dilakukan oleh keluarganya Putri dengan Ustadz dan juga dari pihak ketiga perempuan tersebut. Tapi penjelasannya tidak tercapai, malah dikeluarkan pernyataan cerai oleh Ustadz. Itu aja masalahnya. Bagaimana bisa? Secara terang-terangan Elsa Syarif menyebutkan kalau keberadaan orang ketiga tersebut berasal dari pihak Ustadz Al-Habsyi. Apakah kehadiran orang ketiga itu muncul sebagai akibat dari keinginan sang Ustadz untuk berpoligami? Bisa jadi Putri Aisyah tak mau merestui keinginan suaminya untuk berpoligami. Saya nggak jawab itu. Masa sih ada orang pihak ketiga kamu nggak tertekan sih? Ya kan itu saya bilang pihak ketiga udah jelas. Sudah cukup, sudah. Sidang perdana perceraian Ustadz Al-Habsyi dengan Putri Aisyah akan digelar pada 8 Maret mendatang. Banyak pihak yang menyayangkan kalau sampai biduk rumah tangga mereka yang sudah dibangun selama 11 tahun itu dan menghasilkan 3 orang anak harus karam di tengah jalan. Beliau memang orangnya lebih diam ya untuk persoalan pribadi. Namun sungguh pun demikian memang ada sedikit apa yang beliau sampaikan agar beliau minta didoakan agar persoalan ini cepat selesai. Dan mudah-mudahan beliau tetap berharap rumah tangga yang sekarang ini sedang dilanda dengan isu yang ada di hadapan kita bisa dilewatin dan mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut. Itu aja. Pahitnya perceraian sedang mengancam pasangan Ustadz Al-Habsyi dan Putri Aminah perkawinan dengan Sarni. Sarni kini sedang hamil 4 bulan dan bersamaan dengan itu Ivan akan memboyong istrinya ke rumah baru yang terletak di Luiliang, Bogor. Kemarin Ivan dan Sarni menggelar acara syukuran atas kehamilan Sarni dan juga syukuran untuk rumah baru mereka. Kebetulan istri kan lagi hamil 4 bulan sekarang ini, jadi syukuran insya Allah kandungannya sehat, ibunya juga sehat-sehat aja. Dan dalam waktu dekat insya Allah kita mau pindah ke sini, ke Luiliang. Jadi mungkin awal bulan depan, makanya sekarang ini lagi pelan-pelan masukin ngisi-ngisi barang. Jadi sekaligus selamatan untuk ngisi rumah tadi sama tetangga. Acara syukuran dilengkapi dengan pengajian serta bingkisan untuk anak-anak yatim. Di rumah bergaya minimalis inilah Ivan dan Sarni akan melanjutkan hidup sebagai keluarga kecil. Rumah yang indah dengan pemandangan alam yang hijau, sebuah rumah ideal untuk tempat tinggal keluarga yang ideal. Konsepnya apa ya? Yang penting yang kita senengin aja deh. Ya pokoknya minimalis, nggak rame tapi modern gitu. Lebih ke minimalis sebenarnya. Yang penting kita muatnya banyak. Berhubung kan barang-barang Mas Ivan ini banyak. Soalnya ini punya dia sendiri semua ini. View-nya masih asik di sini. Tuh, kita masih ada sawah di belakang, ada gunung, ada bukit. Masih seru lah pokoknya sini.